pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok POA 06 kelas A6BA untuk memperselesaikan praktikum Tom Project Production and Operation Analysis dengan anggota kelompok saya sendiri, Anggit Sasmita, Barami Arta Berbeda, Muhammad Akbar Jibraldi, dan juga Muhammad Adil. Dengan modul yang pertama yaitu tentang forecasting dengan tujuan yaitu memahami konsep forecasting, penerapan model peramalan, kemudian menghitung tingkat akurasi peramalan, kemudian membandingkan model dan juga proyeksi produksi tahun 2022 dengan studi kasus pada perusahaan Apabila Bag dengan produknya yaitu green bag dan juga yellow bag dengan data historisnya 3 bulan, metode analisisnya 4 metode forecasting. Dengan data penelitian periode di bulan yaitu dari Januari 2019 hingga Desember 2021 dengan rentang penjualan 56.000 hingga 66.000 dengan adjustment tiga tiga angka terakhir dari anggota kelompok yaitu sebesar 2.463 unit. Kemudian untuk komponen analisis data ada level, kemudian trend, kemudian nilai alpha, nilai beta, kemudian nilai seasonal index yaitu pada kuartal pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Untuk interpretasi indikasi akurasi dapat dilihat pada gambar yang kami sajikan yaitu tentang MAPE akurasi, MSE komparasi, dan juga MAD komparasi. Dengan karakteristik metode kami susun dari yang terbaik hingga yang terburuk, yaitu yang pertama yang terbaik yaitu TSD atau Time Series Decomposition, kemudian yang kedua adalah Winters atau Triple Exponential Smoothing, yang ketiga adalah metode Holtz atau Double Exponential Smoothing, dan yang keempat atau yang terburuk adalah Moving Average 4. Kesimpulan dari metode ini yang pertama yaitu konsep forecasting. Konsep forecasting adalah estimasi masa depan berbasis pola historis, di mana kunci akurasi terletak pada pemilihan metode sesuai dengan karakteristik data, yaitu data dapat memiliki tren, memiliki seasonal, ataupun hanya cuma tren, ataupun dapat bersifat acak. Kemudian untuk model terbaik untuk studi kasus La Familia Beckett ini adalah Time Series Decomposition atau TSD dengan nilai error terendah, kemudian nilai biasnya juga minimal, kemudian dapat menangkap level, tren, dan juga seasonal dengan presisi. Kemudian untuk perbandingan metode, TSD paling unggul dibandingkan dengan metode Winters, ataupun metode Holtz, ataupun dengan metode MA4, di mana Winters adalah metode yang paling mendekati TSD, dengan MA4 adalah metode yang terburuk. Kemudian untuk kebutuhan produksi di tahun 2022, yaitu eh, metode berdasarkan metode TSD Greenback sebesar 556.119 unit dengan metode Yellowback sebesar 548.613 unit. Kemudian untuk implikasi bisnis yang pertama adalah distribusi produksi yang seimbang dengan tren kenaikan sebesar 754,57 unit per bulan atau setara dengan 755 unit dengan musiman yang ringan yaitu kuartal kedua minus 4%, namun di kuartal keempat naik 3%. Untuk selanjutnya, modul kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah modul 2 yaitu agregat planning. Tujuan dari agregat planning adalah yang pertama memahami prinsip perencanaan agregat, yang kedua menjelaskan jenis perencanaan produksi agregat, yang ketiga adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, yang keempat adalah mengoptimalkan strategi produk, yang kelima adalah mendukung keputusan investasi strategis. Data penelitian dari kelompok kami, kita mengambil data dari La Familia Baik tahun 2022 yang mempunyai demand sekitar 412.000 unit sepeda, kemudian dengan kapasitas produksi sekitar 66% dari demand, kemudian menggunakan 85 tenaga kerja, 22 jam kerja per bulan, dan upah reguler sekitar 5 juta per bulan. Kemudian parameter biaya produksi antara lain adalah biaya produksi reguler, biaya jam lembur, biaya subkontraktor, biaya penyimpangan inventory, dan biaya hiring atau firing. Kemudian hasil analisis dari 4 metode agregat planning, yang pertama dari zero inventory plan, kemudian constraint workplace plan, yang ketiga mix strategi, overtime plus loss sales, yang keempat mix strategi antara overtime dan subkontraktor. Ini kami membuat perbandingan karakteristik multidimensi yang dapat kami simpulkan yaitu
Over mix strategi dari overtime plus subkontraktor ini mencapai keseimbangan optimal antara efisiensi biaya, fleksibilitas operasional, dan tingkat pelayanan. Kesimpulan dari hal ini adalah pertama mekanisme produksi struktur produk tahun tahunan yaitu 412.000 unit total demand. Kemudian juga ada perhitungan produksi produksi reguler, kemudian perhitungan lembur, kemudian juga total subkontraktor dan hasil atau zero sales, yaitu 100% customer satisfaction. Dapat kami simpulkan bahwa prinsip perencanaan agregat adalah alat strategis untuk menyeimbangkan kapasitas produksi dengan permintaan pasar yang bertujuan utama untuk meminimalkan total biaya operasional yaitu produksi, tenaga kerja, dan inventory. Kemudian memaksimalkan tingkat pelayanan pelanggan, menjaga stabilitas operasional, mengoptimalkan return on investment dari aset sumber daya. Masuk ke modul selanjutnya yaitu 3 sampai 4. Objektif praktikum kami adalah pertama assembly chart, kemudian product structure, bill of material, kemudian keterkaitan forecast dengan agregat MPS, kemudian penerapan MPS itu sendiri. Hasil analisa menggunakan assembly chart bahwa stage kita mempunyai beberapa stage 1, 2, 3, dan 4. Keunggulan struktur dari assembly chart ini adalah urutan kerja yang logis, minimal assembly error, sesuai dengan dependensi struktur metrik atau DSM yang stabil. Yang kedua, project structure ini struktur ini memfasilitasi mengenai perhitungan kebutuhan material, perencanaan produksi, visual dependence. Kemudian yang tiga, bill of material. Ini melakukan tahap identifikasi, penetapan, dan integrasi material menggunakan bill of material sendiri. Yang keempat adalah master production schedule. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami. Baik, terima kasih Mas Bara. Saya melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Mas Bara tadi. Kita masuk ke analisis mendalam. Yang pertama itu ada assembly process analysis, yang dimana pendekatan top-down progressive assembly-nya itu terdiri dari beberapa item. Yang pertama dari komponen sederhana, yang kedua dari sub-assemblies, yang ketiga berakhir di main assemblies. Kelebihannya itu ada empat. Yang pertama itu urutan logis sesuai fungsional komponennya. Yang kedua, meminimalisir error karena assembly yang bertahap dengan validasi di setiap level. Yang ketiga, fleksibilitas modular memungkinkan parallel assemblies untuk efisiensi waktu. Yang keempat, pengontrolan quality lebih mudah karena di setiap step sebelum diintegrasi. Kita masuk ke dua, product structure dan BOM integration. Fungsinya itu sangat strategis. Yang pertama, BOM sebagai blueprint produksi dengan 22 komponen dengan 6 level hierarki. Yang kedua, produk struktur sebagai visual guide untuk menentukan kebutuhan material akurat. Yang ketiga, integrasi keduanya menjadi input krisis untuk MRP dan capacity planning. Kompleksitasnya itu mengindikasikan produk dengan desain sophisticated dan memerlukan koordinasi antar departemen, lead time planning yang presisi untuk setiap level, dan juga buffer stock untuk komponen kritis dengan long lead time. Yang ketiga, Master Production Schedule (KMPS). Karakter MPS La Familia Bike ini terdiri dari 4 item ya. Yang pertama ada Lean Inventory Strategy, yang kedua DTF Control Mechanism, yang ketiga Capacity Shortfall di Q4-nya, yang terakhir Forecast disandingkan dengan Actual Gap Analysis. Yang keempat, penerapan MPS kondisi optimal, load efektif ditetapkan pada lava baik karena kondisi mendukung dan juga hasil MPS-nya. Kita masuk ke objektif praktikum, menganalisis keterkaitan antar level MPS dan MRP, mengevaluasi efisiensi, yang ketiga mengusulkan perbaikan sistem. Dan ini juga ada beberapa komponen yang teridentifikasi. Yang pertama ada body, kedua tire, yang ketiga spokes, yang keempat SSA. Kita masuk lagi ke analisis mendalam keterkaitan MPS dan MRP. Struktur hierarki konsisten karena di setiap level memiliki gross requirement yang berasal dari planet order receipt. Tidak terjadi storage di seluruh level
dan juga sistem berfungsi aman dari sisi service level bottleneck. Ini kita masuk ke fenomena whip effect-nya, amplifikasinya ekstrim pada spokes demand di 100 unit per bulan, dan juga requirement spokes-nya 25-30 kali amplifikasi. Penyebabnya lot size tetap 100 dan multiplier unitnya 30 unit per byte. Dan lead time prosesnya 1 periode. Dampak kumulatifnya overproduction, inventory cost melonjak ke bawah, dan responsiveness supply chain menurun karena inventory stale. Kebijakan lotnya tetap. Nah, ini ada beberapa detail tabel lagi ya. Jadi kesimpulannya itu bisa kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini juga sama ke objektif praktikumnya. Kita masuk ke model 6. Menentukan metode pemesanan. Yang kedua, menganalisis hubungan parameter biaya. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis. Alasan teknis L4L optimalnya itu karena semua komponennya memiliki HC/SC rasio antara 5-29 kali, bodinya juga sama, tire, dan brake. Interpretasinya dengan hasil jauh lebih besar dari SC di semua item. Pemesanan setiap periode menghasilkan berapa inventory accumulation, menekan biaya penyimpanan, dan juga meningkatkan cash flow liquidity, dan mengurangi resiko obsolescence. Baik, selanjutnya itu slide 13, analisis dan rekomendasi load sizing. Dari perbandingan 4 metode Silver Medal, PBB, LUC, dan Wagner-Whiting, semuanya merekomendasikan load for load karena mampu meminimalkan biaya penyimpanan dan menjaga arus kas. PBB dipilih sebagai metode utama karena sederhana dan cepat untuk implementasi manual, sedangkan Wagner-Whiting cocok untuk sistem ERP otomatis. Analisis sensitivitas menunjukkan sistem tetap stabil meski terjadi perubahan biaya. Rekomendasi investasi difokuskan pada pengembangan sistem dan fasilitas produksi agar lebih adaptif dan terintegrasi dari peramalan hingga MRP. Selanjutnya itu slide 14, optimasi persediaan dan produksi. Analisis 6 work center menunjukkan kebutuhan 82-720 kartu Kanban, tergantung lead time dan komplektivitas proses. Pengurangan lead time 20% menunjukkan WIP hingga 18% melalui algoritma CDS. Diperoleh urutan kerja optimal dengan efisiensi mesin 87%. Dapat dilihat pada tabel berikut. Metode overlapping production terbukti lebih unggul dari sequential, meningkatkan output dan efisiensi tanpa lembar, meningkatkan output dan efisiensi tanpa lembur, menghemat biaya 33 juta dan menambah pendapatan 8,35 miliar per tahun dengan 85% terkini dan 7 shift. Target produksi dapat terpenuhi secara efisien. Selanjutnya yaitu slide 15 mengenai peningkatan efisiensi produksi. Implementasi Kanban sistem. Selanjutnya set 15, peningkatan efisiensi produksi. Implementasi Kanban sistem menurunkan lead time hingga 20% dan WIP 25-35%. CDS scheduling meningkatkan efisiensi hingga 38 unit per shift. Sementaranya, overlapping proses meningkatkan produktivitas tanpa lembur dengan potensi manfaat 8,9 miliar per tahun. Roadmap dibagi 3 fase. Pengurangan WIP, eliminasi outsourcing, dan peningkatan pendapatan. Fokus utamanya adalah pengendalian biaya, kapasitas aktual, dan pengaturan shift untuk sistem produksi yang adaptif dan efisien. Selanjutnya yaitu slide 16, perbandingan metode produksi. Dari grafik menunjukkan overlapping produksi unggul dalam output, waktu produksi, dan laba tahunan dibanding sekuensial. Semakin panjang lead time, semakin banyak kartu Kanban yang dibutuhkan. Work Center SSA2 memiliki lead time dan safety stock tertinggi karena proses paling kompleks. Metode overlapping juga memenuhi kebutuhan MRP dengan margin lebih besar dan efisiensi biaya lebih baik. Kesimpulannya, pengurangan lead time dan overlapping produksi adalah strategi paling efektif untuk meningkatkan produktivitas dan probabilitas. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami berharap hasil analisis dan rekomendasi ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi perusahaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.